Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan perilaku konsumen yang ke-13. Pada kesempatan ini saya menyampaikan topik tentang etnik, rasial, dan religius subcultures, yaitu kalau di buku pegangan Solomon chapter ke-14. Nah, pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu diantaranya pertama adalah tentang identifikasi dengan budaya mikro yang mencerminkan minat bersama dalam beberapa organisasi atau aktivitas yang kita beli. Yang kedua adalah keanggotaan kita dalam subculture, etnis, ras, dan agama seringkali memainkan peran besar dalam memandu perilaku konsumsi kita. Banyak pesan pemasaran yang menarik identitas etnis dan ras, karena ini buku pegangan dari Amerika. Ini adalah banyak membahas tentang perilaku pemasaran yang ada di Amerika, yaitu kaitannya dengan orang Afrika Amerika, Hispanik Amerika, dan Asia Amerika, yang merupakan 3 subculture etnis atau ras terpenting di Amerika Serikat. Berikutnya adalah pemasar semakin banyak menggunakan tema religius dan spiritual saat mereka berbicara dengan konsumen. Yang keenam, kita memiliki banyak kesamaan dengan orang lain karena mereka adalah seumuran, jadi konektivitas. Remaja adalah segmen usia yang penting bagi pemasar. Kedelapan adalah generasi baby boomers terus menjadi segmen usia yang paling kuat secara ekonomik. Ini kelahiran tahun 64 ke atas ya. Dan yang ke-9, lansia terus meningkat pentingnya sebagai segmen pasar. Ini dengan umur usia manusia yang semakin lama semakin tinggi, jadi tingkat kematiannya bisa di atas 70 tahun. Jadi ini, tetapi dengan kondisi ekonomi yang baik, pola kesehatan yang diikuti dengan baik, usia dari manusia makin lama makin tambah panjang. Itu yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini. Berikutnya adalah mengenai subtema, yaitu subcultures, microcultures, dan consumer identity. Subcultures yaitu kelompok yang anggotanya berbagai keyakinan dan pengalaman umum yang membedakan mereka dari orang yang lain. Jadi di sini kita semua termasuk dalam banyak subculture, tergantung pada usia, ras, latar belakang etnis, dan tempat tinggal kita. Yang berikutnya adalah gaya hidup konsumen dipengaruhi oleh keanggotaan dari kelompok dalam masyarakat luas. Sedangkan budaya mikro berbagi identifikasi yang kuat dengan aktivitas atau bentuk seni. Di sini memiliki seperangkat norma, kosakata, insignia, produk yang unik. Etnik dan rasial subcultures. Subculture etnis adalah kelompok konsumen yang mengabadikan diri yang memiliki ikatan budaya atau genetik yang sama, di mana anggotanya dan orang lain mengenalinya sebagai kategori yang berbeda. Seperti di negara Jepang, etnisitas identik dengan budaya dominan, karena sebagian besar warganya mengklaim ikatan budaya yang sama. Subculture etnis memengaruhi tingkat atau jenis paparan media, preferensi makanan, pakaian, perilaku politik, aktivitas rekreasi, kesediaan untuk mencoba
produk baru dan sebagainya. Ethnic privilege dalam hal pemasaran, baik di satu sisi negara untuk merek yang beroperasi secara global. Di sini contohnya adalah McDonald telah menyesuaikan menunya di berbagai belahan Amerika Serikat dan dunia untuk memenuhi kebutuhan subkultur etnis. Untuk di Indonesia, McDonald ini pertama kali dikenalkan oleh Pak Rahmadi, yaitu menantu dari Pak Sudarmono, dulu adalah Seknek. Nah, itu pertama kali dia datang ke Bandung, kemudian dibuka untuk Bandung dan wilayahnya. The contact of cultures, yaitu ada yang high contact dan low contact. Untuk yang high contact, perbedaan subculture yang penting adalah seberapa abstrak atau literal suatu kelompok. Di sini sosiolog membuat perbedaan antara budaya kontak tinggi dan budaya kontak rendah. Dalam budaya kontak tinggi, anggota kelompok terikat erat dan mereka menyimpulkan makna yang melampaui kata yang diucapkan. Simbol dan gerak tubuh digunakan sebagai pengganti kata-kata untuk membawa bobot pesan. Ini seperti Anda juga kalau misalnya ikut bela diri, kalau sudah mencapai tingkatan tertentu untuk persaudaraan biasanya digunakan lambang-lambang atau gerakan-gerakan bahwa dia adalah satu perguruan. Sebaliknya, orang-orang dalam budaya kontak rendah lebih literal dibandingkan Anglo-Saxon. Banyak budaya minoritas memiliki kontak tinggi dan memiliki tradisi lisan yang kuat. Artinya, konsumen lebih peka terhadap nuansa dalam beriklan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah etnisitas merupakan target yang bergerak? Nah, ini mendefinisikan atau mentargetkan kelompok etnis tidak selalu mudah karena pada prinsipnya orang itu kan memiliki perilaku yang tidak tetap karena sesuai dengan umur, sesuai dengan relasi atau teman itu akan bisa berubah. Produk yang dipasarkan oleh perusahaan untuk satu kelompok etnis terkadang menarik bagi orang lain di luar subculture tersebut. Ini dikenal dengan de-ethnicization. Ada banyak produk makanan yang menjadi contoh de-ethnicization seperti burger. Contoh lainnya adalah pizza. Nah, ini juga ada juga produk masakan sabu-sabu, yaitu ada berasal dari Jepang dan ada juga dikenal dengan nama suki, makanan asli Thailand, yang keduanya mirip masakan khas Cina. Akulturasi. Akulturasi adalah proses perpindahan dan adaptasi lingkungan budaya suatu negara oleh seseorang dari negara lain. Agen akulturasi adalah pengaruh lingkungan kita yang mengaruhi proses transisi dari satu budaya ke budaya lain yang mengandung komponen budaya lama dan baru. Akulturasi terjadi setidaknya sebagian dipengaruhi oleh agen akulturasi, diantaranya adalah faktor keluarga, teman, organisasi, dan media. Ini karena ini ada faktor, ini bisa digunakan untuk bahan skripsi. Model pembelajaran progresif, yaitu mengasumsikan bahwa orang secara bertahap mempelajari budaya baru saat mereka semakin bersentuhan dengannya. Ketika orang melakukan akulturasi, mereka akan memadukan budaya asli dan budaya baru mereka. Konsumen yang memperhatikan sebagian besar identitas etnis aslinya berbeda dengan konsumen yang bervariasi. Nah, ini sebuah model akulturasi konsumen. Ada 5 yang membedakan secara individu, yaitu variabel demografik, kemudian language, Spanish atau English, regency of arrival, ethnic identity,
kemudian environment factors. Nah, di sini konsumen acculturation agent itu biasanya dari kultur, dari origin, misalnya ada family, ada friend atau teman, media, institution dan sebagainya. Nah, bisa juga ini adalah culture of immigration. Jadi karena pengaruh perpindahan, ini faktor family, ada teman, ada media, institusi dan sebagainya. Ini bisa pengaruhnya kepada pendidikan maupun agama dan sebagainya. Nah, konsumen yang kulturnya berproses akhirnya terjadi movement translation adaptation, jadi melakukan adaptasi. Nah, di sini consumer acculturation hasilnya adalah terjadi amylase, maintenance, resistance dan disaggregation. Nah, ini pengaruh dari adanya perpaduan tadi, terjadilah hasil akhir ada terjadi proses asimilasi, ada berupa maintenance, ada yang bersifat resisten jadi tidak mau berubah dan juga berubah secara cepat. Nah, di sini ini contohnya karena sesuai buku pegangan yaitu di The Big Three American Subcultures. Ada 3 yaitu African American, yaitu orang-orang yang berasal orang Amerika yang lahir di Amerika, Hispanic American yaitu orang-orang seperti Meksiko dan sebagainya yang lahir di Amerika. Di sini jumlahnya ada 18% dari seluruh penduduk Amerika Serikat. Kemudian Asian American yaitu orang-orang Asia yang lahir di Amerika. Di sini kurang lebih 5% dari kelompok total dari penduduk Amerika. Ini cukup besar, kelompok ras yang tumbuh paling cepat karena ada migrasi. Kemudian secara tahapan di sini dijelaskan African American. Jadi ciri khas dari orang Afrika Amerikan ini adalah pola pengeluaran orang kulit hitam dan kulit putih secara keseluruhan hampir sama karena dia lahir di ini. Kemudian pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan telah meningkat untuk orang Afrika Amerika. Contohnya aja keluarga dari Presiden Obama, orang tuanya berasal dari Afrika, dia menikah dengan orang Amerika. Karena apa? Pendidikannya rata-rata orang Afrika itu juga pandai. Nah, kemudian perbedaan perilaku konsumsi halus tapi penting. Jadi di sini orang Afrika Amerika itu mewakili subculture rasial yang signifikan. Jadi di sini adalah 12% dari populasi di Amerika Serikat pada sensus terakhir. Nah, kemudian Hispanic American. Hispanic terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda. Jadi di sini tadi saya ceritakan ada dari Meksiko, Colorado dan sampai Kuba dan sebagainya, itu adalah Hispanic. Sangat setia kepada merek tertentu. Nah, ini ada kekhususan, jadi penting untuk seorang pemasar bahwa kalau dia setia terhadap merek, akhirnya apa yang terjadi? Hanya merek-merek tertentu yang mungkin dikonsumsi oleh mereka. Sangat terkonsentrasi secara geografis menurut negara asal karena ini mudah dijangkau. Hispanic adalah istilah umum yang menggambarkan dari berbagai latar belakang, sekitar 60% berasal dari Meksiko. Dan kelompok terbesar berikutnya adalah Puerto Rico yang jumlahnya kurang lebih 10%. Jadi frasa Hispanic juga menyangkut orang Amerika Tengah, Dominikan, Amerika Selatan, Kuba. Nah, ini tinggal 50% tinggal di wilayah metropolitan terutama Los Angeles, New York, Miami dan sebagainya. Namun di antara banyak orang Hispanik terdapat tingkat alkulturasi yang relatif rendah. Jadi di sini karena seperti Meksiko itu berbatasan dengan Amerika, makanya terjadi penyelundupan ya. Orang dari Meksiko banyak bekerja di Amerika. Nah, inilah program
Presiden Trump diantaranya membuat batas negara dengan tembok seperti halnya tembok Cina gitu ya, untuk mengurangi imigran dari Meksiko tadi. Karakteristik yang membedakan pasar Hispanik. Jadi di sini ternyata orang-orang Hispanik itu lebih kepada spiritualitasnya, ikatan keluarga yang lebih kuat dan banyak warna dalam hidup mereka. Ukuran keluarga di sini besar ya, karena kalau di kita mungkin keluarga besar berarti tidak KB ya. Nah, belanja untuk urusan keluarga, menghargai pakaian anak sebagai harga diri mereka karena dia harus bergaul dengan teman-temannya yang dari ras yang lain. Kemudian ASEAN American, ini adalah orang-orang Asia yang lahir di Amerika, yaitu mereka mempunyai kehidupan paling makmur. Nah, karena seperti halnya dari Jepang, dari Cina, Thailand, ini Korea, ini banyak sukses di Amerika karena dia pendidikannya juga bagus, dia dari memang keluarga maupun dari ini yang bagus juga. Kemudian yang kedua adalah paling sadar merek tetapi paling tidak loyal terhadap merek. Jadi ini berarti suka ganti merek ya, tapi dia selalu mengkonsumsi produk barang maupun jasa yang bermerek. Terdiri dari kelompok dengan beragam budaya yang berbicara dalam berbagai bahasa dialek. Jadi di sini grup ASEAN American ini terdiri dari 20 kelompok etnis, yaitu bisa berasal dari Asia Tenggara, terutama dari seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan sebagainya, Filipina dan sebagainya. Kemudian Asia Selatan berasal dari India, Pakistan, Sri Lanka dan sebagainya. Kemudian Asia Timur ini dari Jepang, kemudian dari Cina, Taiwan dan sebagainya. Agama dan konsumsi. Subkultur agama berdampak pada variabel konsumen seperti kepribadian sikap terhadap seksualitas, angka kelahiran dan pembentukan rumah tangga, pendapatan, sikap politik dan sebagainya. Misalnya para pemimpin gereja dapat mendorong atau mencegah konsumsi beberapa produk. Misalnya ada yang mereka untuk tidak membeli produk-produk tertentu karena ada kaitannya dengan faktor agama dan sebagainya. Hal yang penting juga, Muslim akan menjadi lebih dari 25% populasi di bumi, tetapi untuk pemasaran Muslim di Amerika akan membutuhkan perhatian khusus karena ada pengaruh agama. Jadi Muslim di Amerika termasuk minoritas dan ada juga program-program yang terakhir dari Pak Presiden Trump yang membatasi Muslim dan sebagainya. Di sini makanya Muslim untuk di Amerika dia hidup di dalam perkelompokan dan sebagainya. Kemudian agama penting karena persyaratan yang diharapkan oleh beberapa kelompok agama. Misalnya untuk kelompok yang Muslim tadi, pakaian maupun makanan itu cenderung untuk yang ada label halal. Nah inilah yang sering dijadikan pemasaran oleh negara-negara non-Muslim seperti Jepang, kemudian Thailand. Dia berani mencantumkan label halal untuk menarik wisatawan dari penduduk yang Muslim. Kemudian kategori generasi. Nah ini mungkin Anda bisa perhatikan bahwa ada saat ini dikelompokkan menjadi 7 ya, sesuai di literatur ini, yaitu the interbellum generation, yaitu yang lahir di abad ke-20, di awal abad 20, the silent generation, yaitu di antara 2 perang dunia, yaitu antara 1940-an,
Kemudian the war baby generation lahir selama Perang Dunia Kedua. Kemudian the baby boom generation lahir antara tahun 1946 dan 1964, ini termasuk saya ini. Jadi the baby boom generation. Kemudian generation X lahir antara tahun 1965 dan sampai dengan 1985. Jadi 20 tahun. Kemudian generation Y yaitu milenial, yaitu lahir antara 1986 dan 2002. Dan generasi yang terakhir yaitu generasi Z, yaitu lahir antara 2003 dan sesudahnya. Jadi mungkin Anda termasuk generasi Z atau campuran milenial dan Z. Nah, kemudian nostalgia skill. Nah, ini ada beberapa poin ya yang menonjol, yaitu mereka tidak membuat produk seperti yang dulu. Kemudian produk menjadi lebih jelek dan lebih jelek lagi. Kemudian adanya perubahan teknologi akan memastikan masa depan yang lebih baik lagi. Karena sejarah melibatkan peningkatan yang stabil dalam kesejahteraan manusia. Kemudian adanya terjadi penurunan kualitas hidup. Nah, ini seperti yang dialami saat ini dalam 1 tahun terakhir ini karena adanya COVID-19, kemungkinan secara keseluruhan dari banyak negara karena berdampak COVID ini adalah terjadi penurunan kualitas hidup. Jadi untuk kelompok-kelompok tertentu mungkin nggak pengaruh, tetapi sebagian besar dari penduduk negara mengalami ini. Kemudian pertumbuhan GNP yang stabil telah meningkatkan kebahagiaan manusia. Ini berarti berlakunya adalah sebelum adanya COVID. Bisnis modern terus berkembang dari yang lebih baik. Ini mudah-mudahan dengan berakhirnya COVID ini, bisnis yang ada di negara kita juga termasuk yang lebih baik lagi. Kemudian ini adalah model pasar remaja yang menikmati apakah itu permainan, apakah itu konsumsi tentang olahraga, alat-alat olahraga, ya ini terjadi peningkatan yang cukup besar dan secara luas. Ini seperti halnya di literatur ini memiliki kemampuan beli lebih dari 100 miliar dolar dalam melakukan pembelian, yaitu kelompok yang muda ini. Kemudian nilai, konflik dan keinginan remaja. Jadi ada 4 dasar di antara semua remaja tadi. Di antara berarti otonomi versus kepemilian. Di sini remaja ingin memperoleh kemandirian sehingga berusaha melepaskan diri dari keluarga. Kemudian pemberontakan versus kepatuhan, yaitu di mana remaja tadi melalui pemahaman bahwa remaja perlu memberontak terhadap standar sosial dan penampilan serta perilaku, tapi mereka perlu menyesuaikan diri dan diterima oleh orang lain. Nah, ini terjadi benturan ya seperti saat ini. Idealisme versus pragmatisme. Mereka cenderung memandang orang dewasa sebagai orang munafik. Nah, ini sedangkan mereka melihat diri mereka sebagai orang yang tulus. Nah, ini pandangan mereka ya. Tapi mudah-mudahan benar seperti ini. Tapi mudah-mudahan yang muda juga tulus, tapi yang tua tidak munafik gitu ya. Kemudian narsisme versus keintiman. Mereka cenderung terobsesi dengan penampilan dan kebutuhan mereka. Nah, ini kalau sudah narsis, ini seperti yang dialami saat ini, di mana ada sejumlah selebritis ya sering melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang ujungnya adalah supaya mereka dapat popularitas yang meningkat dengan adanya mungkin disampaikan ada kasus Gisel dan sebagainya. Ini adalah ini termasuk yang
narsis, tapi juga versus keintiman. Jadi salah satu sama lain, seperti Nikita kemarin dengan lantang berani dia menentang atau melakukan kritik keras terhadap HRS. Mengenal generasi Y, yaitu milenial. Ini generasi mungkin Anda termasuk di sini. Generasi Y ini diberi label milenial atau eco boomers, merupakan sepertiga dari populasi di Amerika. Jadi Amerika yang penduduknya cukup besar, ini sepertiganya adalah golongan Y tadi. Menghabiskan lebih dari 170 miliar tahun. Nah, besar sekali ini. Nah, makanya pasar untuk di Amerika yang tadi berasal dari 3 ras besar ya, dari tadi Hispanik, ada yang dari ASEAN, dari Afrika. Tadi masing-masing memiliki ini. Tapi kalau secara tadi bahwa pasar untuk ASEAN Amerikan ini lebih besar ya, karena mereka memang berasal dari orang terpelajar dan rata-rata orang Asia yang ada di Amerika itu sukses ya. Generasi milenial ini adalah generasi pertama yang tumbuh dengan komputer di rumah. Ini istilahnya itu tanda-tandanya. Mereka multitasker. Jadi untuk selera dia udah nggak fanatik ya. Kemudian benar-benar digital native. Mereka menggunakan SMS dan video dan membuat konten buatan pengguna. Nah, ini akhirnya menunjukkan bahwa dia zaman generasi digital ini. Kemudian baby boomers, generasi X. Ini konsumen yang lahir antara tahun 66 sampai 85. Generasi Z ini saat ini berorientasi pada nilai dan juga berorientasi pada nilai tambah dari keluarga yang berharap bisa hidup stabil, hemat, karena sebagian pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi, misalnya untuk rumah maupun yang tujuannya ekspresi individual. Dan ini orang-orang kalau di Maslow sudah mulai dari golongan ke yang atas ya, jadi aktualisasi diri. Baby boomers ini orang yang lahir konsumen 1946 sampai dengan 1965, ini termasuk saya kalau di Indonesia. Saat ini di tahun-tahun puncak penghasilannya dari makanan, pakaian dan program pensiun. Ini rata-rata sudah kalau 60 itu sudah umur 60 ya. Jadi kalau 65 berarti sekarang sudah mulai masuk pensiun kalau pensiunnya 56. Saat ini di tahun-tahun puncak penghasilan tadi lebih kepada krisis praruh bahaya. Inilah yang kadang-kadang orang kalau sudah merasa tua itu biasanya sakit juga datang gitu ya, kalau nggak punya simpanan juga bahaya. Umur yang dipersepsikan, jadi di sini adanya faktor kesehatan yang mulai membaik, umur manusia menjadi semakin panjang. Makanya beberapa usia seseorang merupakan tolak ukur usia yang lebih baik daripada usia biologis seseorang. Nah, ini kadang-kadang orang sudah tua tapi karena penampilan, karena dukungan misalnya makanan yang baik, dia masih kelihatan lebih muda dari umur yang sesungguhnya. Nah, ini peneliti mengukur usia berdasarkan feel age, yaitu seberapa tua perasaan seseorang, dan look age, yaitu seberapa tua penampilan seseorang. Jadi di sini kadang-kadang orang kelihatan muda tapi padahal dia sudah tua. Nah, ini sering tua-tua keladi itu. Pemasar mungkin perlu menekankan manfaat produk daripada kesesuaian usia dalam kampanye memasarkan untuk orang dewasa yang lebih tua, karena semakin tua kita semakin mudah perasaan kita relatif terhadap usia yang sebenarnya. Inilah yang kadang-kadang sering orang tidak
suka dikatakan tua gitu. Ini sebelum kasus, yaitu nilai-nilai orang dewasa yang lebih tua. Ini ada kriteria, pertama adalah dia lebih ingin ada otonomi, ingin mandiri. Banyak mungkin dari Anda orang tua atau kakek, nenek dan sebagainya, walaupun dia tua, dia tetap nggak mau dia gabung dengan keluarga yang lain, ke anak ataupun ke cucu dan sebagainya. Keterhubungan, ini nilai ikatan dengan teman dan keluarga. Jadi kadang-kadang dia itu kalau sudah tinggal misalnya di suatu tempat, dia enggan untuk berpindah dan sebagainya, karena di situ ada teman atau ada sebetulnya tetangga tapi sudah dianggap sebagai keluarga karena lama-lama sudah lama bergaul. Altruisme, yaitu ingin memberikan kembali sesuatu kepada dunia. Ini orang-orang yang kalau di Muslim kan ingin memberikan sesuatu kepada dunia, misalnya seperti saya terjun di pendidikan ini, diantaranya adalah untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Inilah yang sering terjadi, bahwa pemasar harus memahami jiwa orang tua. Di sini peneliti menunjukkan bahwa serangkaian nilai kunci yang relevan konsumen dewasa ini termasuk ada faktor otonomi, keterhubungan dan altruisme. Jadi di sini kalau misalnya Anda sebagai tenaga pemasar, tentunya sebelum Anda akan menjual suatu produk atau untuk bisa berhasil, tentunya Anda memperhatikan 3 hal ini. Berikutnya adalah mengenai case study. Case study ini ada di Indonesia, yaitu saya beri judul Generasi Milenial dan Perilaku Konsumennya, Pemilik Momentum Penentu Masa Depan di Indonesia. Artinya apa? Inilah yang menentukan masa depan Indonesia, yaitu para generasi milenial yang jumlahnya terakhir lebih dari 80 juta ya di Indonesia ini, dari dari 250. Jadi lebih dari 80 berarti bisa 90, bisa ini tergantung dari hasil dari sensusnya ya. Apa sih yang disebut dengan istilah milenial? Tadi generasi milenial dikenal sebagai generasi Y, adalah generasi kelompok demografis setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal tahun 80-an sebagai awal kelahiran kelompok ini, dan akhirnya dan hingga 2000-an sebagai akhir kelahiran. Atau pada tahun 2020 generasi milenial mendominasi populasi di Indonesia dengan porsi sekitar berapa? 34%. Jadi sepertiga. Jadi kalau tadi 250 juta penduduk Indonesia, 34-nya berarti lebih dari 120-an ya juta. Jadi di atas 80. Diikuti 20% generasi X dan 13% generasi baby boomer, yaitu kelahiran 46 sampai 64. Nah, milenial di sini penentunya karena apa? Anda bisa melihat bahwa jumlah penduduk yang tadi yang 34% ini justru dia menentukan sekali, karena rata-rata umur dia sudah mulai mereka sudah memiliki kemampuan beli karena dia sudah bekerja, dan dia dia masih muda, dia sudah bekerja, dan rata-rata saat ini mereka itu masih ada yang ikut orang tua, atau sehingga mereka itu dalam melakukan pembelian itu bisa bebas, jadi dia punya duit, dia ingin apa dia langsung beli, karena pertimbangannya dia masih muda, dia masih ini, apalagi generasi ini adalah
generasi yang melek terhadap internet ya. Jadi sebelum membeli dia sourcing dulu produk apa dan sebagainya, dan melakukan pembelian bukan hanya dengan offline tapi kebanyakan dari online. Ini gambaran yang mereka lahir tahun 80-an dan mereka yang lahir 90-an. Nah, ini mereka sama-sama melakukan pembelian, tapi perilakunya adalah sama-sama generasi yang lebih ini. Milenial lahir yang ini kalau dibedakan, milenial yang lahir pada tahun 80-an ini dipengaruhi oleh masa lalu yang sulit, juga masa depan yang menjanjikan. Jadi di sini mereka sebelum melakukan pembelian memang tidak sefleksibel nanti yang tahun 90-an. Karena apa? Karena dia yang lahir 80-an, kebetulan kalau mereka melihat orang tuanya itu susah, dia setelah dia memiliki penghasilan kemudian berkecukupan dalam melakukan pembelian, pasti dia tidak demikian aja, tapi dia melakukan pertimbangan-pertimbangan, walaupun mereka juga ada pengaruh juga karena menggunakan internet dan sebagainya, tetapi mereka selalu membandingkan produk misalnya apakah dengan online atau offline untuk mendapatkan barang yang terbaik, sehingga perbandingan inilah yang mungkin akan beda kalau nanti dengan yang tahun 90-an. Jadi 80 walaupun membeli tapi menggunakan pertimbangan. Bagaimana milenial yang lahir dengan tahun 90-an? Nah, ini yang 90-an hidup di situasi kehidupan masa depan yang lebih menjanjikan. Mereka hanya bekerja sesuai dengan apa yang mereka cocok dan sukai tanpa memisahkan kedua elemen. Jadi inilah yang kadang-kadang kita susah, apalagi seperti misalnya seperti saya memiliki anak, tapi dia kalau nggak mood ya dia nggak mau kerja sesuai dengan pilihan, karena dia mengandalkan orang tua, saudara dan sebagainya. Nah, ini adalah negatifnya. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk yang seperti ini. Nah, kata kuncinya berikutnya adalah generasi 90-an adalah pengalaman, terutama pola belanja mereka yang tidak berhenti setelah mereka belanja. Mereka cenderung untuk berbagi pengalaman setelah mereka melakukan belanja. Gaya belanja mereka juga tidak lagi linear, namun membentuk suatu lingkaran proses. Jadi dia kadang-kadang meningkat, kadang-kadang tidak melakukan pembelian, tapi ada unsur keinginan untuk membeli dia lebih besar dibandingkan dengan tahun yang kelahiran tahun 80-an. Nah, faktor yang mempengaruhi mereka adalah televisi dan media, terutama media digital yang paling efektif untuk menjangkau generasi yang milenial ini. Kemudian di sini juga ada data bahwa 70,4% milenial itu mengakses media digital untuk mengetahui berita terkini. Kemudian akses ini yang membuat mereka multitasking, yaitu seleranya macam-macam. Dia berubah sesuai dengan keinginan. Nah, ternyata yang disukai dalam akses ini adalah info terkini 70 lebih persen, lifestyle adalah yang kedua, olahraga, berita politik, ekonomi, dan berikutnya. Nah, kemudian kebutuhan dasar milenial adalah sandang, pangan, dan colokan. Nah, kenapa colokan? Nah, itu tadi karena ada internet, ataupun untuk HP, untuk charger dan sebagainya. Kemudian ini bedanya, apakah dia konsumsi kaitannya dengan akses internet antara smartphone, laptop pribadi, PC di kantor maupun PC di rumah dan lainnya. Ternyata smartphone itu 98,2, lainnya itu baru laptop dan sebagainya. Jadi kemana-mana dia punya smartphone, bukan hanya satu, rata-rata untuk yang generasi milenial itu lebih dari satu. Dan mereka selalu ganti-ganti sesuai seleranya. Kemudian informasi yang dicari mencari perbandingan harga di online sebelum melakukan pembelian. Makanya ini saat sekarang bahwa hampir 60% milenial itu untuk melakukan pembelian didahului oleh
melakukan pencarian data di internet. Kemudian yang membuat milenial bertahan di perusahaan adalah misalnya dia bekerja karena yang diinginkan adalah kebebasan berkreativitas, waktu kerja yang fleksibel dan tim yang mendukung. Ini pekerjaan-pekerjaan yang mereka inginkan ya. Justru itulah kadang-kadang dia tidak mau misalnya jadi pegawai negeri, tentara dan sebagainya karena mereka ini, tapi justru dia bekerja di seperti coffee shop atau kafe, kemudian kerja yang tidak terikat waktu dan sebagainya, ini lebih disukai. Nah, ini nggak tahu masa depannya ya. Hanya 10,7% dari pendapatan mereka yang ditabung, sedangkan 51 lebih pendapatan habis untuk kebutuhan bulanan. Jadi bukan karena keinginan untuk belanja yang tinggi tadi, tapi dia hanya menyisihkan kurang lebih 11% untuk masa depan. Nah, inilah gambaran dari berbagai generasi tadi kaitannya dengan baby boomer, generasi X, generasi dan generasi Z, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tentunya Anda sebagai tenaga pemasar akan bisa melakukan penjualan kepada siapa kira-kira produk Anda itu cocok atau kemungkinan untuk dibeli. Demikianlah kurang lebihnya pertemuan ke-13 ini. Mudah-mudahan ini juga nanti ada salah satu dari sini saya gunakan untuk soal dari ujian UAS. Kalau kemarin ada 3 soal, ini yang ke-13 ini ada 1, dan nanti secara keseluruhan akan saya informasikan pada saat-saat terakhir sebagai kisi-kisi UAS. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.